Di antara orang yang berbicara ketika masih bayi, ini adalah syahidu Juraij, saksi Juraij. Juraij seorang ahli ibadat dari kalangan Bani Israel. Saat dia lagi sholat, lagi ibadat, tahu-tahu ibunya memanggil dia. Ibunya manggil, wahai Juraij, Juraij. Juraijnya lagi sholat, sampai dia bilang, ya Rab, ummi au sholati, ummi au sholati. Ibuku atau sholatku, ibuku atau sholatku. Juraij pikir, ya udah saya kelarin sholat dulu, baru saya jawab ibu saya. Tapi ibunya udah keburu marah. Ibunya marah dan mengutuk Juraij. Waduh, parah kan? Ibunya mengutuk Juraij. Apa kutukannya? Kutukannya adalah ibunya berkata, la amatakallah hatta yuriyaka wujuhal mumisat. Dikutuk oleh ibunya, semoga kamu tidak mati sehingga engkau melihat wajah wanita-wanita bejat, para pelacur yang menjajakan dirinya. Jadi ngelihat wajah pelacur itu kutukan, ngelihat wajah penjahat ahli maksiat kutukan. Jadi ibunya mengutuk Juraij, kamu tidak mati melainkan setelah melihat wajah-wajah yang begitu. Jadi kalau ngelihat wajah begitu dianggapnya sial. Bayangin, anak-anak kita sekarang mencari wajah-wajah begitu di medsos, di televisi, di media sosial. Mereka mencari wajah-wajah yang demikian. Waliyadzubillah min dzalik. Itu kutukan, itu sial. Na'udzubillah min dzalik. Melihat wajah orang yang enggak sembayang, melihat wajah orang yang pemaksiat, melihat wajah budak syahwat dan nafsu, melihat wajah yang mengabdikan dirinya kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, mengidolakan mereka, ada sial, itu kutukan. Nggak ada kebanggaan sama sekali di situ. Lihat kita ini terpuruk sampai sejauh mana keadaan kita di zaman kita sekarang. Ibunya Juraij berkata, engkau nggak mati melainkan setelah melihat wajah orang-orang pendosa tersebut, wanita pendosa. Setelah itu berlalu waktu, Juraij sedang ibadat di kuilnya. Tahu-tahu ada kebetulan di kampung situ ada seorang wanita berzina dengan dengan seorang penggembala. Saat dia berzina hamil dari hasil zina, ditangkap oleh masyarakat setempat, mau diadili, ditanya siapa bapaknya. Si wanita bilang bapaknya adalah Juraij. Kebetulan dia dendam, benci, nggak suka sama Juraij. Bilang bapaknya ini saya berzina dengan Juraij. Orang datang ke tempatnya Juraij, langsung nggak pakai nanya apapun juga, langsung Juraij dipukuli dan tempat ibadatnya dia, musallanya dia atau somaahnya dia dibakar. Nggak pakai nanya apapun juga. Jadi dari dulu udah ada provokator. Dari dulu juga udah ada orang yang gemar kerusuhan, nggak mau bertanya. Apa aja yang dijejelin kepada dia, dia telan bulat-bulat tanpa dia klarifikasi. Zaman sekarang, la tusaddiq kullu ma yusma, kullu ma yulqa ilaik. Jangan kamu percaya setiap berita yang kamu dengar. Jangan kamu percaya setiap berita yang sampai kepada kita, jangan dipercaya di zaman sekarang ini. Kenapa? Sebab berita yang sampai kepada kita biasanya itu kebohongan, walaupun datang dari mulut orang yang nggak pernah bohong. Jangan kita percaya setiap berita yang datang kepada kita, apapun beritanya itu. Allah Ta'ala bilang kepada Nabi Muhammad bahwasanya ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Kalau ada orang fasik datang kepada engkau membawa berita, maka tabayun terlebih dahulu, cari kejelasannya, pastikan dulu. Jangan mudah percaya dengan apa yang sampai kepada kita. Apalagi di zaman sekarang ini berita itu punya versi, berita versinya apa. Dan juga enggak lebih baik, zaman sekarang lebih baik tidak tahu daripada tahu. Tidak tahu akan berita bukan aib. Enggak tahu siapa menterinya sekarang bukan aib. Enggak tahu siapa presidennya, enggak tahu siapa gubernurnya, itu bukan aib. Yang aib itu kalau nggak tahu hal-hal yang membatalkan sholat. Yang aib itu kalau nggak tahu nama nasabnya Nabi Muhammad. Yang aib itu kalau dia tidak tahu
nama para istrinya Rasulullah. Yang aib itu kalau dia nggak tahu nama anak-anaknya Rasulullah. Yang aib itu kalau dia nggak tahu nama Rasul yang 25 itu. Yang aib itu adalah kalau dia nggak sholat duha, kalau dia nggak baca Quran hari ini, kalau dia nggak sholat witir hari ini, itu yang aib. Kalau nggak tahu berita itu mah nggak aib, begitu. Kalau nggak tahu berita antar rugi berkenaan tentang kepentingan kita. Itu syuyukhana bilang yang berkaitan dengan kita, beritanya akan sampai tanpa kita mencarinya. Nggak usah cari tahu. Zaman sekarang lebih baik nggak tahu daripada tahu. Nggak ada baiknya. Di dalam pengetahuan itu semua nggak ada baiknya. Alhasil Juraij tersebut, beliau ini dituduh, dibawa ke pengadilan. Saat udah dibakar kuilnya, kemudian dia dibawa ke pengadilan. Dalam perjalanannya itu mau masuk ruangan hakim, dia lihat wanita-wanita, wajah wanita-wanita pezina yang akan diadili. Saat itu dia ingat, nah ini kutukan ibu saya, ini sumpah ibu saya, betul, saya nggak mati hingga melihat wajah para pendosa, para pezina. Dibawa ke hadapan hakim, dia bilang, Juraij, kamu ngaku bersalah. Dia bilang, apa salah saya? Bilang, kamu berzina. Bilang, enggak. Wah, itu wanita itu bilang kamu berzina dengan dia dan punya anak. Bilang, mana anaknya? Ada anaknya. Gini aja, tanya anaknya, bapaknya siapa? Oh, anaknya masih bayi. Panggil tuh anak. Dibawa bayi tersebut yang baru lahir beberapa hari. Juraij menghampiri bayi tersebut. Ya ghulam, man abuk? Wahai anak kecil, wahai bayi, siapa gerangan ayahmu? Maka si bayi itu berkata, Abi fulan ar-ra'i, ayahku adalah fulan, sang penggembala. Maka saat dengar begitu, semuanya, sehakim-hakimnya, serakyat semuanya nunduk sujud kepada Juraij, dan mereka bilang, maafkan kami salah, kami keliru, kami bangun kembali lagi kuil kamu dari emas. Juraij bilang, enggak, jangan bangun dari emas. Terus dari apa? Bangun seperti semula, dari kayu. Kata Juraij, dibangun lagi dari kayu. Itu diantara anak yang berbicara ketika bayi dalam Sahih Bukhari adalah Syahidu Juraij, saksinya Juraij.